di dalam fase pertama kamu mempelajari stoicisme, kamu akan menemukan bahwa di dalam dikotomi kendali, di mana kita harus tahu apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan, kamu tahu bahwa kesehatan itu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya, Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kesehatan yang berada di luar kendali, gitu ya. Di dalam stoicisme, kesehatan, uang, harta, tahta, orang yang kita cintai itu berada di luar kendali. Kenapa? Karena mereka itu bisa hilang kapan saja, bisa datang kapan saja, bisa pergi kapan saja, dengan atau tanpa dikendalikan oleh kita, gitu ya. Kamu lihat, banyak orang yang sehat, banyak orang yang sakit, dengan atau tanpa berolahraga, gitu ya. Orang sehat juga kadang banyak sekali yang tidak olahraga, orang yang sakit pun banyak yang berolahraga, gitu ya. Jadi intinya, sehat dan sakit itu tidak berada di dalam kendali kita, karena banyak sekali faktor yang menyebabkan semua hal itu, gitu ya. Banyak sekali hal yang menyebabkan sakit atau sehatnya diri kita, gitu ya. Nah, lalu bagaimana seharusnya stoik menyikapi sehat dan sakit, gitu ya. Nah, mumpung kita lagi sehat, maka kesehatan itu adalah prefer indifferent, gitu ya. Jadi kita itu lebih menginginkan sehat daripada sakit, betul. Nah, ketika kita sehat, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga tubuh kita agar tidak sakit dan tidak menyalahgunakan tubuh yang sehat ini untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, gitu ya. Jadi kita pun tidak boleh bangga terhadap tubuh kita yang sehat ini, gitu ya, karena sekarang kita lagi sehat, tetapi kita tidak tahu besok sakit, gitu ya. Hal yang kita banggakan itu bisa terampas, bisa hilang kapan saja, bahkan bisa terampas detik ini, gitu ya. Dari yang tadinya bisa melihat jadi buta, gitu, yang tadinya bisa bicara tidak bisa bicara, yang tadinya bisa lari jadi tidak bisa lari, gitu ya. Dan itu yang saya alami ketika saya menjalankan fase pertama mempelajari ajaran stoicisme, gitu ya. Saya berlari dari mulai 2022 ya. Bukan belajar berlari sih. Saya berlari karena saya ingin tahu sejauh mana saya bisa mengendalikan kemalasan saya. Pagi-pagi saya bangun pagi lalu berolahraga. Alasan saya tidak untuk menjaga kesehatan, bukan. Karena saya ingin menjadi seorang stoik yang bisa mengendalikan pikirannya pada saat mood kita baik ataupun buruk, gitu ya. Bagi saya, olahraga itu membuat mood saya jelek. Ya, tanpa kamu sadari, berolahraga itu membuat mood kamu jelek. Kenapa? Karena kamu tuh capek. Badan kamu capek, itu yang saya rasakan ya. Badan saya capek, terutama setelah kardio, terus bangun pagi itu rasanya susah karena masih ngantuk, ditambah berlari, lalu ditambah lapar, intermittent fasting. Gimana mood kamu itu gak akan jelek, gitu ya. Tetapi gimana caranya di dalam mood jelek itu kamu bisa mengendalikan pikiran kamu. Maka
Kata Seneca dalam tulisannya gitu ya, the body should be treated rigorously that it may not be disobedient to the mind gitu. Jadi kita itu harus nge-treat tubuh kita atau nge-push atau gimana ya bahasa Indonesianya. Jadi kita itu harus memaksakan tubuh kita untuk berolahraga, untuk melakukan hal yang sulit agar pikiran kita itu tidak agar tubuh kita itu tidak atau pikiran kita itu menjadi budak dari tubuh kita. Gitu ya, bahasanya gitulah. Jadi kita itu harus mencari di mana batasan tubuh kita agar tubuh kita itu atau agar pikiran kita itu tidak menjadi budak dari tubuh kita. Gitu ya. Kadang kan kita merasa malas gitu. Aduh, badan saya capek, pegel-pegel. Tapi dalam pikiran kamu itu kamu ingin bekerja keras, ingin berolahraga, tetapi badan kamu itu jadi nggak bisa diajak atau nggak bisa disinkronisasi dengan otak kamu. Ngerti kan maksudnya ya? Jadi kalau kamu tidak bisa membiasakan tubuh kamu untuk bangun pagi, berolahraga, maka tubuh kamu itu akan memperbudak pikiran kamu. Gitu ya. Seharusnya pikiran kamu itu lebih kuat daripada tubuh kamu. Caranya ya dengan berolahraga tadi, gitu ya. Dan kita sebagai seorang stoik, gitu ya, berolahraga itu bukan untuk menjadi orang yang sehat atau untuk menjadikan tubuh kita itu terlihat bagus, bukan. Tetapi kita berolahraga itu agar kita bisa melatih otak kita berfungsi secara baik. Gitu ya, mungkin ini terdengar nggak make sense gitu, tetapi setelah kamu melakukan rutinitas berolahraga setiap hari, terutama di pagi hari gitu ya, di jam yang sama setiap hari, disiplin setiap hari, maka kamu akan paham ternyata ada hubungannya loh gitu ya, berolahraga dengan berolahraga untuk mengendalikan pikiran kamu gitu ya. Bukan mengendalikan pikiran untuk membaca pikiran orang, bukan mengendalikan pikiran untuk memindahkan barang tanpa memegangnya, bukan. Tetapi gimana caranya ketika kamu memiliki niat yang baik untuk melakukan hal yang tepat, kamu bisa langsung melakukannya gitu ya. Tidak menjadi orang yang malas karena merasa badan kamu, aduh badan saya capek segala macam gitu. Tetapi dengan berolahraga yang rutin di pagi hari gitu ya, kamu akan memaksakan tubuh kamu meskipun capek, meskipun badan pegel-pegel. Ketika kamu memaksakan tubuh kamu, maka pikiranmu juga akan mengikuti apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan gitu. Itu yang saya pelajari dari menjadi pelari gitu ya. Saya menyebut diri saya menjadi seorang pelari, yaitu karena ya saya berlari setiap hari gitu ya. Dan saya berlari bukan untuk apa-apa, tetapi untuk melatih diri saya bagaimana caranya otak saya bisa berfungsi dengan baik. Gitu ya. Bagaimana caranya saya mengendalikan apa yang harus saya kendalikan, yaitu pikiran, di dalam situasi mood yang jelek atau buruk gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi yang harus kita hiraukan itu bukan kesehatannya, bukan. Tetapi yang harus kita hiraukan itu apakah kita sudah melakukan hal yang baik atau tidak. Apakah kita sudah melakukan hal yang tepat atau tidak. Gitu ya. Berolahraga itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan bila kamu ingin sehat. Tetapi sehatnya itu sendiri gitu ya, tidak usah dipikirkan. Yang penting kamu memikirkan bagaimana caranya kamu melakukan hal yang tepat. Karena itulah
tujuan dari seorang stoik, itulah tujuan dari ajaran stoicisme, melakukan hal yang tepat. Melakukan hal yang tepat itu harus kamu kendalikan. Dengan apa? Dengan pikiran. Lalu bagaimana caranya pikiran kamu itu kuat bila kamu tidak melatih tubuh kamu untuk mengikuti apa yang kamu pikirkan? Gitu ya. Jadi berolahragalah karena kamu ingin menjadi seorang stoik, bukan karena kamu ingin menjadi sehat. Gitu ya. Karena seorang stoik pasti akan paham fungsi dari olahraga, yaitu agar tubuh kamu tidak memperbudak pikiran kamu. Tetapi harus sebaliknya, pikiran kamu itu harus bisa mengendalikan tubuh kamu yang malas. Demikian episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.